Klub Serie A, Juventus, dikabarkan kembali menjalin komunikasi dengan Manchester United. Kali ini, mereka mencoba menawarkan salah satu pemain mereka kepada Setan Merah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Juventus melihat Manchester United sebagai tujuan yang tepat untuk Vlahovic. Mereka mengetahui bahwa MU sedang mencari striker baru. Selain itu, Setan Merah juga pernah menunjukkan ketertarikan pada Vlahovic dalam beberapa tahun terakhir. Itulah mengapa Juventus mencoba menawarkannya ke MU, berharap klub asal Inggris itu masih berminat memboyong sang striker ke Premier League. Juventus dikabarkan memasang harga yang relatif terjangkau untuk Vlahovic. Si nyonya tua berharap bisa melepas sang striker dengan harga sekitar 30 juta euro di musim panas ini. Manchester United tampil buruk di Liga Inggris musim lalu dan hanya finish di peringkat ke-15. Setan Merah kini bertekad membayar segala kesalahan di musim yang baru. Mereka masih memiliki satu laga uji coba melawan Fiorentina sebelum menjamu Arsenal di pekan pertama Premier League tahun 2025-26. Bek Leny Yoro optimis apa yang terjadi musim lalu takkan terjadi di musim baru. Giorgi Mamardashvili rupanya tidak berniat datang ke Anfield hanya untuk duduk di bangku cadangan. Kiper asal Georgia tersebut menegaskan bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar menjadi deputi Alisson Becker. Saat waktu normal menyisakan 7 menit, pemain pengganti Bilbao, Malcolm Ares, melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Bola nampak mengarah ke sudut atas gawang. Namun Mamardashvili bereaksi luar biasa. Ia meninju bola dengan kuat, mengubah arah dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi lawan. Reaksinya patut mendapat apresiasi tinggi. Tak lama setelah itu, kiper berusia 24 tahun itu kembali membuat penyelamatan refleks saat Urko Izeta melepaskan tembakan. Napoli dilaporkan semakin dekat untuk bisa mengamankan jasa gelandang milik Juventus, Fabio Miretti. Sebuah tawaran resmi senilai 14 juta euro disebut telah mereka ajukan kepada pihak Bianconeri. Miretti, yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22, merupakan produk asli dari Akademi Juventus. Pada musim lalu, ia berhasil menunjukkan performa yang sangat impresif saat menjalani masa peminjaman bersama Genoa. Pihak Napoli dikabarkan sangat optimistis bahwa kesepakatan transfer untuk Miretti ini bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Proses negosiasi antara kedua klub juga sebelumnya telah dikonfirmasi secara langsung oleh agen dari sang pemain. Masa depan Rodrigo di Real Madrid sempat menjadi teka-teki sepanjang bursa transfer musim panas ini seiring dengan adanya minat dari klub-klub Premier League. Sang winger asal Brasil kini disebut mantap untuk tetap memperjuangkan tempatnya di skuad utama Los Blancos, meski mendapat minat serius dari klub seperti Liverpool, Arsenal, dan Tottenham. Situasi Rodrigo sempat memanas setelah dirinya tak diturunkan oleh pelatih Xabi Alonso dalam laga semifinal Piala Dunia antar klub 2025 melawan PSG. Proses transfer Alvaro Morata akhirnya menunjukkan perkembangan positif setelah berlarut-larut tanpa kejelasan. Como 1907, klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia, mengambil langkah tegas dengan menawarkan dukungan finansial agar sang penyerang bisa kembali tampil di Serie A musim ini. Como disebut-sebut siap mengucurkan dana tambahan sebesar 3 juta euro atau sekitar 53 miliar rupiah untuk membuka jalan keluarnya Morata dari kesepakatan rumit yang mengikatnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk inisiatif agar proses kepindahan Morata tak kembali menemui jalan buntu. Morata diketahui bergabung dengan Galatasaray dari AC Milan pada Januari tahun 2025 dengan status pinjaman. Biaya pinjamannya saat itu sebesar 6 juta euro, dan disertai kewajiban pembelian permanen sebesar 8 juta euro yang harus direalisasikan pada Januari tahun 2026. Situasi inilah yang kemudian menjadi ganjalan utama transfernya ke Como. Sejumlah klub top Bundesliga dan Serie A dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Chaut Offside, sejumlah klub top dari Bundesliga dan Serie A dilaporkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan striker Manchester United, Rasmus Højlund. Meskipun sang pemain ingin bertahan di Old Trafford, Manchester United terbuka untuk menjualnya dengan harga yang tepat, menyusul performanya yang kurang memuaskan musim lalu dengan hanya mencetak 10 gol. Chelsea dikabarkan semakin intens dalam upaya mereka untuk mendatangkan Xavi Simons dari RB Leipzig pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Sebastian Vidal, Chelsea di bawah arahan Enzo Maresca dilaporkan telah meningkatkan upaya mereka untuk merekrut gelandang serang RB Leipzig, Xavi Simons, dengan negosiasi yang semakin maju. Klub London tersebut sangat tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Belanda itu dan telah menggencarkan upaya untuk mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig. Simons, yang bergabung dengan Leipzig pada musim panas 2023 dengan status pinjaman 2 tahun sebelum dipermanenkan awal tahun ini, disebut-sebut ingin mencari tantangan baru meski masih memiliki 2 tahun kontrak. Tottenham Hotspur dikabarkan telah menyiapkan sebuah tawaran untuk mendatangkan Conor Gallagher dari Atletico Madrid pada musim panas tahun ini.
Dilansir dari Fichajes, Tottenham Hotspur dilaporkan serius membidik gelandang Atletico Madrid, Conor Gallagher, dengan menyiapkan tawaran sekitar 50 juta euro untuk merekrut pemain internasional Inggris berusia 25 tahun itu. Minat Spurs terhadap Gallagher bukanlah hal baru, mengingat mereka telah memantau sang pemain selama berbulan-bulan dan pernah mencoba merekrutnya di masa lalu. Kabar ini muncul seiring upaya Tottenham untuk memperkuat skuad demi bersaing di level tertinggi musim depan. Dilansir dari Sport, Lamine Yamal dominan dengan kaki kirinya. Main di pos sayap kanan, Yamal kerap memotong ke tengah lalu lepas tembakan melengkung yang ciamik. Pelatih Barcelona, Hansi Flick tidak puas. Flick mau Lamine Yamal juga hidup kaki kanannya, maka di sesi latihan musim panas ini, Flick memberikan latihan ekstra dan khusus buat Yamal. Pemain berusia 18 tahun itu melatih kaki kanannya untuk mengimbangi kaki kanannya. Marcus Rashford menunjukkan diri tampil bagus di Barcelona. Pelatih Los Chules, Hansi Flick, membahas posisi terbaik untuk Rashford bisa bermain di posisi nomor 9, di nomor 11, kami memasukkan dia karena Varane mempunyai masalah, kata Flick menegaskan. Timnas Singapura mencari pelatih baru. Beberapa nama pelatih jadi incaran, salah satunya Fabio Cannavaro. Dilansir dari Fan Express, Timnas Singapura sudah berpisah dengan pelatih Sutomo Ogura pada akhir Juli kemarin. Asosiasi Sepak Bola Singapura, FAS, bergerak cari pelatih baru. Total ada 60 pelatih incaran, salah satunya pelatih yang punya karir mentereng sebagai pemain, Fabio Cannavaro. Shin Tae-yong resmi ditunjuk jadi pelatih klub Korsel. Ulsan HD, STY kini jalani petualangan baru di Kali 1. Selamat datang Shin Tae-yong, tulis pernyataan Ulsan HD. Dirangkum dari media-media Korea, Shin Tae-yong dikabarkan menandatangani kontrak berdurasi 2 musim di Ulsan HD. Setelah terakhir kali melatih Songnam FC pada 2012, kini Shin balik melatih klub di negaranya sendiri. Masa depan Jay Izzes di Venezia dispekulasikan. Sejatinya, bek timnas Indonesia itu mau bertahan atau pergi ke Turin. Menurut Marco Conterio, yang merupakan pakar transfer dari TMW, menyebut Torino sedang berupaya merekrut Izzes. Klub asal Turin itu mencoba membawa Izzes dengan harga sekitar 8-9 juta euro ditambah persentase tertentu untuk setiap transfer di masa mendatang. Disebutkan pula bahwa pendekatan bisa makin serius jika Torino berhasil menjual Saul Koko, bek berusia 26 tahun itu mau lepas Torino ke Spartak Moskow. Izzes beberapa hari lalu mengaku masih sangat betah di Venezia. Di sisi lain, dia tidak menampik segala rumor yang berkembang selama bursa transfer musim panas 2025. Newcastle United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Malik Thiaw dari AC Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Football Today, Newcastle United dikabarkan telah melakukan penjajakan terhadap bek AC Milan, Malik Thiaw. Pemain berusia 23 tahun asal Jerman ini telah dipantau oleh Newcastle selama 2 tahun terakhir. Penampilan Thiaw sangat menarik perhatian pemandu bakat Newcastle selama tur pramusim Milan di Hong Kong, khususnya saat kemenangan 4-2 atas Liverpool. Minat ini menunjukkan keseriusan Newcastle dalam memperkuat lini pertahanan mereka. Tottenham Hotspur dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,78 triliun rupiah kepada Real Madrid untuk mengamankan jasa Rodrigo Gus. Rodrigo menjadi target utama Spurs karena dinilai memiliki kualitas kelas dunia dan pengalaman di level tertinggi bersama Madrid. Namun, sang pemain belum sepenuhnya yakin dengan prospek pindah ke London Utara. Ia disebut melihat langkah tersebut sebagai potensi kemunduran dalam karirnya, dan memilih menunggu tawaran dari klub dengan ambisi lebih besar. Chelsea dikabarkan mulai melakukan penjajakan untuk mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Gaji Donnarumma yang sangat besar tidak sesuai dengan struktur gaji baru Chelsea, yang telah membuat mereka mundur dari beberapa kesepakatan transfer di masa lalu. Selain itu, Chelsea memiliki kiper muda yang menjanjikan, Mike Penders, yang perkembangannya bisa terhambat jika Donnarumma didatangkan. Klub dilaporkan mencari opsi stopgap untuk memberikan waktu bagi Penders untuk berkembang sepenuhnya. Manchester United mempunyai jadwal berat di 6 laga Premier League musim depan. Rio Ferdinand menyebut jadwal setan merah horor. Man United akan melawan Arsenal pada pekan pertama. Setelah itu, Bruno Fernandes akan melawan Fulham, Burnley, Manchester City, dan Chelsea. Andai hasil laga-laga itu tak bagus, Ferdinand menyebut persiapan sip Man United bisa sia-sia. Liverpool kini tengah mempertimbangkan opsi di bursa transfer untuk memperkuat lini belakang mereka. Salah satu nama yang mencuat adalah bek milik klub Premier League Brentford, Nathan Collins. Laporan dari Gifmesport menyebut Liverpool kini tengah memantau Nathan Collins, bek sentral Brentford yang baru saja ditunjuk sebagai kapten tim. Ia menggantikan peran Christian Norgard yang hengkang ke Arsenal.
Pemain berusia 24 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025. Ia memainkan seluruh laga Premier League musim lalu dan mencatatkan 2 gol serta 5 assist. Collins dikenal sebagai bek dengan fisik kuat serta kepemimpinan yang mumpuni. Namun, dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2029 dan opsi perpanjangan 2 tahun, transfernya dipastikan tak akan mudah. Kabar mengejutkan datang untuk Liverpool dalam upaya perekrutan Marc Guehi. Bek tengah Crystal Palace itu kini juga menjadi target utama Newcastle United di bursa transfer musim panas ini. Sektor pertahanan kini jadi sektor yang ingin diperkuat oleh Slot. Marc Guehi disebut-sebut sebagai salah satu prioritas utama The Reds, namun menurut laporan The Times, Liverpool kini harus bersaing ketat dengan Newcastle. The Magpies dikabarkan sedang mempercepat pendekatan mereka untuk mendapatkan tanda tangan bek berusia 24 tahun tersebut. Crystal Palace dikabarkan hanya akan melepas bek andalan mereka itu dengan harga sekitar 60 juta pound di bursa transfer musim panas ini. Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Alejandro Garnacho ternyata bukan sekadar isapan jempol. Klub asal London Barat itu dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan serius untuk merekrut sang winger. Namun, Romano menegaskan bahwa Chelsea sejauh ini belum mengajukan penawaran resmi kepada Manchester United. The Blues masih perlu menjual beberapa pemain terlebih dahulu untuk memenuhi aturan finansial. Hasil penjualan tersebut rencananya akan dialokasikan untuk membeli Garnacho. Oleh karena itu, Chelsea diperkirakan baru akan mengajukan tawaran mendekati akhir jendela transfer musim panas nanti. Manchester United dikabarkan memasang harga yang sangat tinggi untuk Garnacho. Setan Merah hanya bersedia melepas pemain berusia 20 tahun itu dengan bandrol sekitar 70 juta pounds pada musim panas ini. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, Dewsbury Hall akan segera meninggalkan Chelsea. Ia akan melanjutkan karirnya di Everton yang juga berlaga di Liga Premier Inggris. Kedua klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Dewsbury Hall. Everton setuju membayar biaya transfer sebesar 25 juta pounds di muka. Selain itu, terdapat sejumlah klausul tambahan, add-ons, yang bisa mencapai nilai hingga 4 juta pounds. Chelsea pun akhirnya merestui kepindahan sang gelandang ke Goodison Park. Menurut Romano, Dewsbury Hall telah mendapatkan izin dari Chelsea untuk menyelesaikan proses transfernya ke Everton. Pemain yang akrab disapa KDH ini rencananya akan melakukan perjalanan ke Merseyside pada Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025, pagi waktu setempat. Di sana, ia akan menjalani serangkaian tes medis sebelum resmi dikontrak. Setelah semua proses selesai, Everton akan segera memperkenalkannya sebagai rekrutan terbaru The Toffees. Timothy Weah dikabarkan telah meninggalkan kamp latihan Juventus untuk menuntaskan transfer ke Marseille pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Il Bianconero, Timothy Weah dikabarkan selangkah lagi merampungkan kepindahannya ke Marseille. Langkah ini mengakhiri saga transfer yang cukup panjang, mengingat Juventus telah mencari klub baru untuk pemain sayap asal Amerika Serikat itu sejak akhir musim lalu. Weah telah diberikan izin untuk meninggalkan kamp latihan Juventus demi menyelesaikan transfernya. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan tawaran fantastis untuk mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicages, Manchester United dilaporkan tengah menyiapkan langkah besar di bursa transfer musim panas ini dengan merencanakan tawaran fantastis senilai 200 juta euro untuk penyerang Real Madrid. Vinicius Junior, pemain internasional Brasil berusia 25 tahun itu telah menjadi target utama Setan Merah dalam upaya mereka untuk memperkuat lini serang. Minat Manchester United terhadap Vinicius Junior menunjukkan ambisi besar klub untuk kembali bersaing di level tertinggi. Mereka siap membayar biaya rekor klub untuk mengamankan tanda tangannya. Vinicius, yang dikenal dengan kecepatan, dribble, dan kemampuan mencetak golnya yang memukau, akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi lini serang United yang ingin lebih tajam. Manchester City nggak rela Rodri pindah ke Real Madrid. City siapkan perpanjangan kontrak dan jadikan sang gelandang sebagai pemain tertinggi kedua gajinya. Dilaporkan Mirror, Manchester City nggak sudi Rodri pergi apalagi ke Real Madrid. City siapkan perpanjangan kontrak. Tidak diketahui berapa panjang durasi kontrak baru sang gelandang tengah itu nanti. Namun, City siap berikan kenaikan gaji yang besar. Rodri selama ini digaji 220.000 pounds per pekan, atau setara 4,7 miliar rupiah. City akan jadikan Rodri pemain dengan gaji tertinggi kedua di klub, hanya di bawahnya Erling Haaland. Liverpool memecahkan rekor pembelian untuk merekrut Florian Wirtz. Harga mahal senantiasa jadi hantu tersendiri, tapi Wirtz ogah meladeni hantu itu. Liverpool membayar uang pokok sebesar 100 juta pound ke Bayer Leverkusen untuk mendapatkan Wirtz. Itu sudah menjadi pembelian termahal juara bertahan Liga Inggris tersebut. Saya tak memikirkannya, saya cuma mau main sepak bola dan berapa banyak yang ditransaksikan antara kedua klub, itu tak jadi urusan, ujarnya dikutip Sky Sports. Tentu tantangan besarnya adalah memenangi titel lagi dan itu adalah hal tersulit untuk dilakukan, jadi saya akan coba menciptakan peluang-peluang dan juga bekerja keras tanpa bola.
Saya juga bisa banyak berlari kok, jadi saya akan membawa itu ke tim dan saat dengan bola, saya bisa membuat tim lebih baik dan membawa rekan-rekan ke situasi-situasi yang lebih baik. Saya itu datang karena merasa bisa cocok dengan tim ini dan saya menikmati main bareng para pemain ini serta mencoba terus membaik setiap menitnya, jadi saya senang dengan keadaan yang sedang berjalan, cetusnya. AC Milan selangkah lagi merampungkan transfer Ardon Jashari dari klub Brugge. Gelandang berusia 23 tahun itu dijadwalkan tiba di Italia, Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025, malam untuk menjalani rangkaian tes medis dalam 24 hingga 48 jam ke depan, setelah kedua klub menyepakati kesepakatan final. Menurut laporan dari berbagai media Eropa, termasuk jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Milan telah menyetujui total paket transfer senilai 39 juta euro. Angka tersebut terdiri dari 34 juta euro sebagai biaya tetap dan 4 juta euro sebagai bonus tambahan. Struktur pembayaran juga disesuaikan dan akan dicicil selama 4 tahun. Jashari sebenarnya sudah menyetujui kontrak pribadi sejak beberapa minggu lalu. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji awal sebesar 2,5 juta euro per musim, yang nantinya akan mengalami peningkatan seiring performa. MU resmi tawar Benjamin Sesko 1,4 triliun, Newcastle ketar-ketir. Menurut laporan BILD, Manchester United resmi tawar Benjamin Sesko senilai 1,4 triliun rupiah. Penawaran pertama setan merah tersebut diterima RB Leipzig pada Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025 waktu Jerman. Total paket proposal yang dikirimkan United yakni sebesar 85 juta euro, dengan rincian 80 juta euro untuk biaya pokok dan tambahan 5 juta euro untuk bonus. Diketahui Newcastle sudah melayangkan dua penawaran senilai 80 juta euro pada Sabtu lalu, namun tawaran itu ditolak. RB Leipzig kemudian kembali mendapat tawaran baru dari klub Liga Champions tersebut dengan total paket yang sama, 85 juta euro. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano sebelumnya, saga transfer Benjamin Sesko sepenuhnya menjadi kendali sang bintang Slovenia. Bahkan, menurut informan BILD, Sesko telah memutus agenda latihan bersama klub pada Selasa sore. Pertanyaan paling penting adalah, sebenarnya apa yang diinginkan Sesko? BILD melaporkan, pencetak 13 gol di Bundesliga musim lalu itu disebut masih bimbang, khususnya terhadap proyek yang ditawarkan oleh United dan Newcastle.